provinsi. Ini yang Mamuju. Ini kan disebutkan beberapa TPS. Sementara KPU-nya kan karena beberapa TPS tidak spesifik belum bisa diketahui. Nah, teman-teman Bawaslu apakah mengetahui ada info ini? Kalau belum atau tidak mengetahui sampai sekarang juga nggak apa-apa. Nanti sama-sama kita lihat. Ya, izin pimpinan terkait dengan untuk Mamuju dan Bonehau sampai saat ini kami masih dalam proses untuk Belum ya, belum pengkajian tahu lebih ya. dalam, Oke. belum tahu. Baik. Bonehau dan Kalumpang. Oke, nanti kita cek Bang Jen. Yang berikutnya Majene. Iya. Kami lanjut untuk Kabupaten Majene. Temuan saksi Partai Golkar di Kabupaten Majene adalah adanya OTT yang dilakukan pihak Jatanras Polda Sulbar bersama Gakumdu Majene di Kecamatan Bangkai, Kabupaten Majene. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan seperti amplop 30 lembar, masing-masing berisi 350.000 dan spesimen oknum caleg. Kejadian ini perlu mendapat perhatian khusus untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas. Kemudian ini izin menyampaikan sementara proses Situasi di ini Mas, Gakumdu. KPU dulu ya, yang peristiwa di Kabupaten Majene. Yang diketahui KPU Majene itu apa? Satu, siapa pelakunya, partai apa, terus kemudian istilahnya itu nggak disebutkan ya, OTT-nya ini membagikan uang kepada pemilih atau apa? Ya, yang diketahui apa, Mas? Sampai hari ini KPU Majene tidak pernah melaporkan dan memang tidak ada pengetahuan KPU Majene terkait proses Muncul ini. di berita nggak ini? Di berita kalau kejadian khusus tidak ada. Bukan, Mas. Di media, Di media. ada, di media ada, dan Ada, itu yang kami dapatkan berproses di Bawaslu Majene. Oke. Nah, ini dijadikan bahan ketika rekap di provinsi ya? Tidak ada. Ini ada tulisannya ini loh. Kan ada tulisannya, berarti ini kan dibahas pada waktu rekap provinsi, betul ya? Ini yang dilakukan pihak Jatanras Enggak, Mas. Polda Sulbar. Mas, saya tanya ya, ini formulir lampiran ini, Mas punya ya? Iya. Ketua tanda tangan enggak? Iya. Tanda tangan? Lampirannya Lampiran, tanda tangan enggak? tidak. Tidak tanda tangan. Nah, ini tahunya disampaikan pada waktu rekap provinsi, betul? Jadi pada saat selesai rekap provinsi baru disampaikan dan saksi yang bersangkutan meminta untuk tidak dibacakan. Oh begitu. Jadi ini tidak sempat diklarifikasi karena saksi yang menyatakan nggak perlu dibacakan gitu ya? Iya. Oh, berarti orang-orang nggak ada yang tahu dong ini semua. Di rekap provinsi tidak ada. Mestinya kan saksi Bang dibacakan di sana. Nah karena nggak dibacakan di sana kan teman-teman nggak bisa klarifikasi di sana. Ini peristiwanya sebetulnya di kabupaten, peristiwanya di provinsi gitu. Iya, sebentar. Ini saya tanya teman-teman Bawaslu. Yang peristiwa Majene singkat saja, gimana ceritanya nih? Itu sudah diproses dan di rapat Gakumdu itu sudah diputuskan itu tidak dinaikkan di proses pidananya karena dianggap bahwa itu tidak uang yang disebarkan itu belum sampai ke masyarakat, tidak terpenuhi syarat formilnya. Maksudnya masih dia pegang gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu, betul amplopnya 30 lembar amplop? Di data Bawaslu seperti itu. 30 lembar, masing-masing amplop isinya 350.000. 350.000. Nah, pelakunya ini siapa? Atas nama siapa? Atas nama Rajai itu adalah tenaga honorer di Pemda Majene. Informasi yang kami dapat bahwa dia dapatkan itu uang dari bukan caleg,
tapi Mm-mm. orang yang ada di rumah caleg. Dia kenal dibagikan ini 30 lembar isinya Iya. 350 itu oleh orang Mm. yang bukan caleg di rumahnya caleg. Iya. Tapi dia tahu nggak dari mana duitnya atau siapa yang menyuruh, si caleg atau orang yang di rumahnya caleg? Dari hasil klarifikasi kami, yang memberikan uang itu pada saat klarifikasi tidak pernah datang ke Bawaslu pada Enggak, saat dipanggil. pengakuannya Rajai tadi ini loh. Dia tidak tahu bahwa uang itu dari mana, apakah dari caleg atau dari Nah, si enggak, yang mengasihkan siapa? Atau tiba-tiba di meja diambil bawa pulang? ada salah satu orang yang disebut dalam klarifikasi kami, dan kami panggil orang tersebut yang memberikan, tetapi orang tersebut Oke. tidak. Nah, caleg itu caleg partai apa? Partai Demokrat. Oke. Tapi ini sudah ditangani ya? Sudah. Jadi sudah ditangani, Bang. Izin nambahin Iya, bisa silakan. sedikit. Di sini tertulis sebagaimana yang dibacakan oleh saudara pimpinan KPU tadi bahwa ada spesimen oknum caleg. Jadi bukan petugas lain. Ada spesimen oknum caleg di dalam 30 lembar itu. Pertanyaan saya pertama untuk OTT itu untuk kasus ini. Kapan saudara pimpinan KPU mengetahui tentang adanya OTT ini? Ya. Sebab ini kan menurut ceritanya begitu cukup gempar lah di Majene ini tentang kejadian ini gitu loh. Dan kenapa saudara sensitivitasnya terhadap permasalahan ini nggak ada gitu loh ya. Bahwa di sini jelas-jelas sudah ada terang-terangan, sudah ada 30 lembar amplop dan setiap amplop ada tanda tangan, ada spesimen. Bukan tanda tangan, spesimen itu sama dengan tanda tangan ya oknum caleg itu. Iya, izin. Sebentar. Jadi ini pertanyaannya kepada dua pihak sebenarnya. KPU, teman-teman KPU tahu peristiwa ini kapan? Tahunya dari mana? Baca media atau tahu langsung? Nah, teman-teman Bawaslu kan untuk memproses ini kan juga harus tahu nih, tahunya itu kapan? Tahu sejak menemukan atau tahu sejak dilaporkan? Lanjut Mas Ketua. Iya, kalau kami tahunya dari media ketika sudah melalui proses di Bawaslu. Tanggal berapa kira-kira? Waduh. Sudah lupa aku. Iya kan, mosok nggak ada catatannya, lihat berita kapan. Jadi Anda tahunya dari berita ya? Berita ketika proses ini berproses di Bawaslu. Iya. Tidak tahu langsung. Iya, tidak tahu langsung. Oke. Nah, tolong dicari ya, tahunya sejak kapan atau dipublikasi di media kapan. Teman-teman Bawaslu dimulai tahu itu sejak kapan? Bisa jadi karena temuan, bisa jadi karena laporan ya. Tapi kalau ini tulisannya adanya OTT, ini kan temuan, bukan laporan. Namanya juga OTT. Silakan Bawaslu. Proses yang terjadi pada saat itu di masa tenang, di tanggal 12 bulan 2 Februari. Itu 12 itu penangkapannya itu ya, menangkap orangnya itu. Kebetulan yang melakukan itu adalah Jatanras Ya, kepolisian Polda kan. Sulbar. Kemudian setelah itu membawa yang bersangkutan ke kantor Bawaslu Kabupaten Majene. Oke. Di situ diproses dan kemudian ditanya terkait itu, ternyata memang uang tersebut belum disebar, baru mau disebar ke lapangan. Itu tahunya 12 Februari itu ya, 12 karena peristiwanya itu. Dan hari itu juga langsung disampaikan oleh pihak kepolisian, tadi disampaikan kepada Gakumdu Majene ya. Iya. Oke. Dan sudah diproses. Sudah. Si oknum caleg yang spesimen itu bukan tanda tangan Bang, semacam contoh surat suara. Yang itu bisa ukurannya seamplop, dimasukin dalam amplop. Kalau pengertian saya, interpretasi saya, kalau spesimen itu tanda tangan. Ya, tapi faktanya spesimen kita di bank, tanda tangan kita tapi di bank kan gitu. Spesimen tanda tangan, ini spesimen surat suara. Jadi sesuatu yang seperti surat suara begitu ya. Surat suara ya. Ukurannya seamplop. Dia besar. persis sama dengan spesimen surat suara yang Betul, bentuknya iya.
Nah, kalau spesimen ini bentuknya ukurannya seamplop sehingga dimasukkan amplop yang sama dengan Enggak, uang tidak. terpisah dengan Oh, terpisah ya. Ukurannya seberapa? Seperti surat-suara persis itu ya? seperti surat-surat biasa. Kira-kira begitu. Jadi Kalau izin, kalau menurut saudara, ini, saya ingin tahu gitu loh ya. Apakah ada selain dari 30 amplop nih yang sudah terbagi menurut saudara? Kira-kiranya menurut saudara apa? Kan nggak mungkin 30 amplop aja gitu. Kami tidak boleh silakan. berasumsi yang Enggak, kami enggak Mas. Yang Anda tahu itu kan faktanya. berdasarkan hasil klarifikasi itu belum terbagi. Jawabnya bukan belum terbagi. Faktanya pada saat itu orang ini membawa amplop 30 lembar isinya 35.000, 350.000. 300. Faktanya kan begitu. Dan untuk memperjelas apakah sudah dibagi atau tidak kan ditanya orang itu. Iya. Sudah diberikan belum? Menurut pernyataan dia menyatakan Belum. tidak atau belum dibagi. Faktanya kan begitu. Bawaslu sebagai penegak hukum cerita faktanya saja. Bahwa omongannya omongannya orang itu ya harus kita anggap fakta kan gitu. Sepanjang belum ada fakta sebaliknya yang berbeda. Kira-kira gitu ya Bang. Nah ternyata teman-teman Bawaslu sampai pada level itu. Nah soal yang lain kan tanggung jawabnya Bawaslu lah. Kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Saya kira kalau seperti itu kita semua menyambut gembira. Ya. Walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan melidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut quick count itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Tadi dulu Pak, saya belum selesai ngomong.